Bilang kepada Tommy Soeharto, semua dipanggil, ya. Ada yang sudah sampai, ada yang sudah selesai dan sebagainya. Ini pada semua orang 48 obligor dan debitur yang jumlah hutangnya itu kepada negara 111 triliun. Adapun Tommy Soeharto hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tommy Soeharto datang 2,6 triliun. Saya sudah nggak ada beban apa-apa. Begitu kata Jokowi ketika bertemu dengan para pengusaha yang tergabung di Apindo sesudah dia memenangkan pemilihan presiden di 2019 lalu. Jokowi bertekad di periode keduanya ini ia akan memajukan sistem perekonomian negara bagaimanapun caranya. Dia sudah nggak ada beban politik harus terpenjara supaya dicalonkan lagi untuk menuntaskan kerjanya. Ini adalah periode terakhirnya dan harus selesai dengan target yang sebaik-baiknya. Ketika awal memimpin, musuh Jokowi itu banyak sekali dari berbagai sisi. Dia pernah bilang sih, musuh saya terlalu banyak. Sehingga dia harus memilih satu persatu apa yang harus dia kerjakan dalam skala prioritas. Yang bukan prioritas, dia harus melakukan kompromi supaya tidak timbul kegaduhan yang berujung jadi nggak kerja-kerja. Mau bagaimana lagi, meskipun presiden sebagai penentu, partai politik tetap harus digandeng supaya bisa bersama-sama dalam satu tujuan. Karena itulah di awal jabatan dulu dia fokus ke migas, pangan, infrastruktur dan sebagainya. Dia berhutang untuk membangun negerinya supaya rakyat yang masuk dalam kategori miskin bisa berusaha. Jokowi itu model presiden yang nggak suka dengan BLT-BLT-an karena itu tidak mendidik masyarakat untuk berusaha. Dia yang bikin pancingnya, dia yang kasih umpannya. Nah, silahkan cari sendiri dong ikannya supaya orang tidak menjadi lemah dan punya mental yang kuat untuk berusaha. Di periode kedua inilah dia mulai mengejar para perampok uang rakyat yang dulu sempat senang karena nggak diburu pemerintah. Salah satu yang dia incar adalah kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Oke, sebagai pengingat aja ya, tahun 98 Indonesia kena krisis moneter. Para pengusaha, terutama para banker yang berhutang dalam bentuk dolar, usahanya anjlok disebabkan rupiah kita hancur. Ini situasi yang berbahaya karena kalau kepercayaan masyarakat terhadap bank hancur karena banknya rugi dan tutup, bisa-bisa terjadi ras atau penarikan uang besar-besaran. Ini bisa bikin panik dan investor pada lari keluar. Pemerintah kemudian memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank itu sebesar hampir 150 triliun rupiah. Ada 48 bank yang diberikan pinjaman oleh pemerintah supaya mereka kembali sehat. Nah, dari 48 bank-bank itu ternyata ada yang bermental maling. Sesudah dapat duit, mereka ada yang foya-foya, ada yang malah kabur ke luar negeri. Meski begitu, ada juga sih pengusaha yang punya itikat baik dengan mengembalikan pinjamannya lewat jual-jual aset mereka. Dan dari 48 banker yang dipinjami pemerintah, tinggal beberapa bank yang bermasalah. Mereka meninggalkan hutang sebesar 111 triliun rupiah. Banyak ya. Siapa saja para pengusaha itu? Wow, banyak. Banyak juga yang sekarang jadi orang besar, bahkan punya partai segala. Ngeri kan? Karena itu Jokowi harus hati-hati dalam menagih hutang supaya tidak terjadi keributan. Dia mempersilahkan para pengusaha yang kemarin dapat kucuran BLBI dan belum membayar untuk segera melunasi hutang mereka dengan skema apa saja. Boleh mencicil, boleh jual aset, apapun lah yang penting punya niat bayar. Uang ini uang rakyat, harus dikembalikan ke rakyat supaya negara bisa membangun ekonominya. Jadi bayangkan, ngerinya posisi Jokowi karena dia harus berhadapan dengan orang-orang yang besar dan super kaya itu. Orang-orang super kaya ini bisa menggerakkan demo besar untuk menggulingkan pemerintah. Jokowi harus seperti main layang-layang
tarik ulur supaya dia bisa menang. Jangan seperti Ahok dulu, tarik yang keras-keras, akhirnya putus karena pondasinya tidak kuat. Karena itulah seperti main catur, Jokowi menyiapkan pion-pionnya dulu. Dari menteri, panglima TNI, sampai kepolisian, harus orang-orang yang dia percayai. Jangan sampai ada yang berkhianat dan malah menusuk dari belakang. Ingat tahun 2016-2017 kemarin di mana Jokowi sempat salah memilih orang dan berpotensi membuat rusuh negara dengan demo-demo besar yang ditunggangi untuk kepentingan pribadinya? Tidak bisa seperti itu sekarang. Harus cermat, cerdas dan waktunya tepat. Dan waktu yang tepat itu adalah sekarang ketika semua pion sudah siap. Yang pertama dilakukan tentu membersihkan pasukan-pasukan mereka. Pasukan yang dulu dibentuk, yang berbaju agama, yang suka demo-demo dengan komandannya yang provokator, itu sudah dikandangkan. Organisasinya juga sudah dihajar, dibubarkan, sampai mereka ngumpet dan tidak berani keluar. KPK juga dibersihkan dari orang-orang mereka. Baru kemudian Jokowi melakukan pendekatan halus tapi tetap bernada ancaman. Oke, sekarang siapa yang lebih kuat? Kamu atau saya? Nah, lebih baik bekerja sama daripada melawan. Serem kan? Salah satu penghutang yang dikejar adalah Tommy Soeharto. Tommy punya hutang ke negara sebesar 3,5 triliun rupiah totalnya. Uang negara waktu itu dipakai Tommy untuk membesarkan perusahaan mobilnya, yaitu PT Timor Putra Nasional. Tommy tahun 2010 lalu pernah membayar hutangnya kepada pemerintah sebesar 1,2 triliun rupiah. Sisanya masih besar, sebesar 2,3 triliun rupiah lagi. Inilah yang terus dikejar untuk dikembalikan. Gimana caranya? Ya terserah Tommy lah. Jual aset juga boleh, nyicil juga boleh. Yang penting lu niat bayar hutang. Itu baru Tommy yang hutangnya cuman 2 triliun rupiah. Menurut Mahfud MD, ada lagi yang punya hutang lebih gede. Ada seorang pengusaha yang nunggak ke negara sebesar 8 triliun rupiah. Bahkan ada yang belasan triliun rupiah. Wah, bisa beli kerupuk satu pulau duit sebanyak itu. Jokowi sendiri sudah mengancam kalau semua masalah hutang-hutang ini yang sebesar 111 triliun rupiah itu harus sudah selesai semua di tahun 2023. Dia menggandeng KPK baru, kepolisian, TNI, BPK, dan para menteri. Gak boleh ada yang lolos, semua harus dikuliti tanpa terkecuali. Apa yang bisa kita lakukan? Ya menjaga Jokowi. Kita harus paham kalau tugas Jokowi ini tidak mudah. Pasti akan muncul gesekan-gesekan, hoax dan fitnah di media sosial, demo-demo, meski sekarang sudah kecil banget ya. Dan juga ada potensi kemungkinan untuk kudeta. Tapi tenang saja Pak Jokowi, selama kami masih ada, kami akan mengawalmu di media sosial supaya apa yang dilakukan bisa lancar. Mau dibilang buzzer RPK, mau dibilang cebong kek, kami nggak peduli. Yang penting kita bertarung sambil seruput secangkir kopi. Setuju? Mari kita kawal Presiden Jokowi. Gaspol!